Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Firdaus dengan NIM 2003040033. Ya, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas kelompok, yaitu tugas dari kelompok 6 yang membahas materi bahasa Indonesia. Ya, tanpa memperpanjang mukadimah dan perkenalan, mari sama-sama kita saksikan pembahasan dari kelompok saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Anggraini dari kelompok 6 dengan nomor NIM 200304021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks teks artikel ilmiah, di mana di konteks teks artikel ilmiah ini memiliki dua konten. Yang pertama adalah membangun konteks teks artikel ilmiah dan menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang membangun konteks teks artikel ilmiah. Nah, kita pastinya bertanya, apa sih teks artikel ilmiah itu atau teks akademik? Nah, teks akademik atau teks artikel ilmiah ini biasanya berwujud seperti resensi buku, ulasan buku, dan lain sebagainya. Di dalam teks artikel ilmiah ini terdapat dua genre. Yang pertama adalah genre makro dan genre mikro. Di mana genre makro ini genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sebaliknya, genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil daripada yang terdapat di dalamnya. Di dalam genre makro ini ada seperti buku, ulasan buku, proposal, terus laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Sedangkan di dalam genre mikro terdapat seperti deskripsi laporan, prosedur, teks eksplanasi, teks eksposisi, dan teks diskusi. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Akmiri Evanka dengan NIM 200304047. Menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Struktur teks artikel populer dan konsepsi tidak kaku, lebih fleksibel. Menggunakan bahasa yang mudah dijangkau dan menggunakan bahasa yang padat isi bukan padat kata-kata. Meminimalisasi penggunaan istilah akademik, hanya merangkum data berupa angka yang digunakan untuk menambah argumen penulis, menggunakan kalimat efektif dan efisien, serta ide tulisan orisinal melalui sudut pandang penulisan yang lain dari lainnya. Kemudian yang terakhir, periksa kembali tulisan artikel. Selanjutnya, terdapat tata cara penyusunan teks artikel ilmiah. Yang pertama, penetapan tema ataupun topik, kemudian perumusan tujuan penulisan, kemudian penyusunan suatu garis besar dari pokok tulisan atau outline, pengumpulan bahan-bahan, pengkajian sistematika outline yang telah disusun, pengembangan outline menjadi alinea-alinea yang berkesinambungan, kemudian terakhir pengkajian kembali hasil pengembangan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Fadli dengan NIM 200304067. Saya dari kelas 6 Reg B MGT 1 dan saya dari kelompok 6. 2. Struktur teks ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Pada dasarnya, artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Rifai 1995, 5795. Struktur karya ilmiah pada umumnya terdiri dari judul, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Menganalisis hubungan genre teks artikel ilmiah. Struktur teks artikel ilmiah genre mikro pada artikel penelitian. 1. Abstrak.
Genre mikro yang diharapkan abstrak. Fungsi retorisnya adalah menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Struktur teks pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Dengan fungsi retoris adalah memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan, dan pendekatan metode atau teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Struktur teks tinjauan pustaka. Dengan genre mikro review memiliki fungsi retoris adalah 1. Menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. 2. Menyajikan tentang ulasan penelitian dan sebelumnya perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Struktur teks metodologi penelitian. Dengan genre mikro rekon atau meliputi deskripsi, prosedur, dan laporan. Dengan fungsi retoris sebagai berikut, yaitu menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Struktur teks hasil dengan genre mikro deskripsi atau meliputi laporan rekon. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan temuan-temuan penelitian. Struktur teks pembahasan dengan genre mikro yang diharapkan yaitu diskusi atau meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, membahas atau menjelaskan temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang disajikan pada bab tinjauan pustaka. 2. Membahas apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Yang terakhir, struktur teks simpulan dengan genre mikro yang diharapkan eksposisi atau meliputi deskripsi. Dengan fungsi retoris adalah sebagai berikut. Menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Daslemi dengan NIM 203040057 dari kelas MGT 6 D1 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis hubungan genre teks artikel ilmiah, yaitu struktur teks ilmiah, genre mikro pada artikel konseptual. Struktur teks yang pertama itu adalah abstrak, yang memiliki fungsi retoris yaitu menyajikan ringkasan yang dapat mewakili. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi atau meliputi deskripsi. Untuk fungsi retorisnya yaitu memberikan latar belakang masalah atau cara strategi yang digunakan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memiliki genre review, yaitu memiliki fungsi retoris yang menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Selanjutnya yaitu struktur teks pembahasan. Genre mikro yang diharapkan yaitu diskusi atau eksplanasi dan memiliki fungsi retoris yaitu membahas permasalahan dengan disertai pemecahan solusi. Yang terakhir yaitu simpulan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi atau deskripsi dengan fungsi retoris yaitu menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil yang telah disajikan dan diikuti dengan saran yang baik. Slide selanjutnya yaitu hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal. Sedangkan artikel konseptual seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai dengan penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Dalam struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel,
artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Perkenalkan, nama saya Gengsi Manjayagula. Saya dari kelas 4 MGT 1 Reg B dan saya dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Pentingnya teks artikel ilmiah yaitu menjadi bahan mengerjakan tugas-tugas penulisan itu dengan lebih mudah, memudahkan pelaporan penelitian dalam bentuk artikel dan dapat mengemukakan pendapat dengan ragam yang sesuai dengan target pembaca yang dituju. Selain itu, dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, dua keuntungan akan diperoleh sekaligus. Pertama, lebih mudah membaca artikel ilmiah, dan yang kedua, dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan bahasa yang tepat. Keuntungan itu akan lebih luas pada saat mahasiswa membaca materi lain seperti buku dan laporan penelitian yang lebih panjang seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Pada gilirannya, pada saat mahasiswa menulis skripsi, mahasiswa akan dapat mengerjakannya dengan lebih lancar. Dan menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah dalam ketiga jenis itu dapat diterbitkan di berbagai forum dan media. Selain dipublikasikannya di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah baik yang serupa dengan penelitian maupun yang konseptual, dengan disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media-media maya. Brosur seperti itu berfungsi sebagai undangan untuk mempresentasikan artikel ilmiah. Di pihak lain, artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum di atas. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bayangkara dari kelas 4 Manajemen 1 Reg B. Saya dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Langkah untuk mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah yaitu memanfaatkan artikel untuk mengembangkan keterampilan dalam membaca dan menulis artikel ilmiah. Cermatilah apakah artikel tersebut sudah ditata menurut struktur teks yang berlaku dan setiap tahapan pada struktur teks itu mengandung genre mikro yang diharapkan. Pada artikel penelitian di lampiran 1, hasil dan pembahasan dijadikan satu bab. Kedua unsur itu dipisahkan menjadi bab hasil dan bab pembahasan. Selanjutnya, yang keenam, menulis teks artikel ilmiah berdasarkan permintaan. Pada umumnya, teks artikel ilmiah yang dibuat berdasarkan permintaan berhubungan dengan perlombaan, sehingga judul dan tema teks artikel ilmiah tersebut sudah ditentukan sejak awal. Anda dapat mencari brosur-brosur call of papers dan menulis artikel ilmiah yang sesuai dengan permintaan pada brosur-brosur itu. Anda harus menulis artikel tersebut dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan bagaimana yang telah Anda pelajari pada bagian B di atas. Artikel yang masuk ke panitia, termasuk milik Anda, akan diseleksi dengan ketat. Apabila Anda berhasil, Anda akan diundang untuk mempresentasikan artikel itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.